Tazkiyatun nafs berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, tazkiyah dan nafs. At-tazkiyah dari kata tazakka yang secara bahasa diartikan dengan suci, pensucian, atau pembersihan. Kata tazkiyah berasal dari bahasa Arab yaitu isim masdar yang berarti penyucian. Sinonim dari kata ini adalah toharoh yang berarti suci atau bersih. Kata toharoh ini memiliki arti membersihkan sesuatu yang bersifat jasmani seperti membersihkan tubuh dan najis. Sedangkan tazkiyah membersihkan sesuatu yang bersifat imateri atau psikis, seperti membersihkan pikiran dari angan-angan dan pikiran kotor, nafsu jahat, dan berbagai penyakit. Pengertian tazkiyatun nafs bisa dilihat di kitab Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-10 yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. Gagasan naus zakiyah dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Bahwa ada naus yang suci secara fitri, yakni suci secara mula kejadiannya, yaitu naus dari anak-anak yang belum mukhalaf dan belum pernah melakukan perbuatan dosa yang telah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 74 dan surat Maryam ayat 19. 2. Bahwa an-naus yang suci jika tidak diperiksa kesuciannya bisa berubah menjadi kotor seperti yang telah dijelaskan dalam surat Asy-Syams ayat 10. 3. Bahwa manusia bisa melakukan usaha penyucian jiwa seperti yang tersebutkan dalam surat An-Nazi'at ayat 18, Al-Fatir ayat 18, dan surat Al-A'la ayat 14. 4. Proses penyucian jiwa itu bisa melakukan dengan usaha mengeluarkan zakat seperti yang tersebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103 dan menjalankan pergaulan yang secara terhormat seperti yang telah disyaratkan dalam surat An-Nur ayat 28 dan 30. Surgawi. Dan yang ketiga, bahwa nafs diciptakan Tuhan secara sempurna tetapi harus dijaga kesuciannya sebab ia bisa rusak dikotori dengan perbuatan maksiat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan profil dari Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah itu beliau adalah seorang wali yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Nah, beliau itu dilahirkan dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim dan Nyai Rara Santang. Nah, dan beliau itu lahir pada tahun 1448. Dan saat mulai beranjak dewasa, beliau ditugaskan oleh ayahnya, yaitu Syekh Syarif Abdullah Umdatuddin, untuk memimpin kerajaan lebih di Timur Tengah. Nah, ternyata beliau ini menolak dengan dasar ingin menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, kembalilah beliau ke tanah Jawa dan lebih tepatnya di daerah Cirebon, Jawa Barat. Nah, pada saat beliau berusia 25 tahun, beliau sudah dikenal sebagai ulama penyebar Islam yang sangat dihormati. Dan beliau itu dari para 9 wali yang paling dihormati beliau. Makanya Cirebon adalah disebut kota wali. Nah, tidak hanya itu saja, beliau juga disegani karena kepemimpinan yang sangat adil dan bijaksana. Maka dari itu, Cirebon ini yang dipimpin oleh beliau banyak menitiskan keraton-keraton seperti Keraton Kanoman, Keraton Kesepuhan. Terus ada satu lagi di daerah Gebang, itu namanya Keraton Langgajah. Dan di Losari juga ada situ. Sebenarnya Cirebon ini banyak yang namanya keraton-keraton. Nah,
pusat kerajaan berkat penyebaran ajaran agama Islam yang dilandasi oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai cucu Prabu Siliwangi ini merupakan seorang ulama yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Beliau berhasil menyebarkan agama Islam dengan mengajak seluruh prajuritnya ataupun masyarakat untuk masuk ke dalam agama Islam. Berkat kegigihannya inilah ia menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Nah, untuk selanjutnya, ipat-ipat atau wasiat Syekh Syarif Hidayatullah yang mengenai dengan Tazkiyatun Nafs. 1. Isun titip tajung lan fakir miskin yang diyakini sebagai sabda Sunan Gunung Jati, artinya saya titip masjid dan fakir miskin terangnya. Dengan kata lain imbuhnya, Sunan Gunung Jati menitipkan setiap manusia untuk memakmurkan masjid dan fakir miskin. 2. Ibadah kang tetap yang artinya ibadah harus tetap dan terus-menerus dilakukan sebagai rasa harus kita beribadah kepada Sang Pencipta untuk membersihkan hati, jiwa, dan raga. 3. Manah dan syukur ing Allah yang artinya hati harus mensyukuri nikmat Allah. Dengan bersyukur kita bisa dan mampu terhindar dari sifat tercela yang Allah larang. Nah, untuk kesimpulan dari Tazkiyatun Nafsi Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu dari Tazkiyatun Nafsinya tersendiri itu adalah penyucian jiwa atau nafsu kita dari berbagai noda dan kotoran. Yang dimaksud dengan penyucian diri adalah mengantarkannya kepada kesempurnaan diri. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menyempurnakan ilmu pengetahuan, karena manusia lahir dalam keadaan bodoh. Dengan cara belajar, membaca dan menulis, keduanya adalah kunci untuk bisa memahami ilmu pengetahuan. Bila seseorang telah memiliki alat yang mengantarkannya untuk bisa memiliki ilmu pengetahuan, maka bukan hal sulit baginya untuk menguak dan memahami semua ilmu yang berguna. Dan dalam diri Syekh Syarif Hidayatullah ada di berbagai wasiatnya yang menasihati kita untuk melakukan kebaikan kepada Allah supaya jiwa dan hati kita tetap terjaga. Dan kalau untuk menurut saya sendiri, kesimpulan tambahan itu dari secara adat yang ada di Cirebon, Tazkiyatun Nafsinya Syekh Syarif Hidayatullah itu ada yang namanya Sumur Pitu. Nah, Sumur Pitu ini memiliki makna tersendiri di situ. Jadi yang dipercaya oleh kalangan masyarakat umum bahwasanya ketika kita mandi dengan air Sumur Pitu itu, sumber 7, kita secara tidak langsung kita bisa tazkiyatun nafs, kita bisa mendekatkan diri, taqarrub ilallah gitu, dengan berasal dari keyakinan kita semuanya. Nah, banyak sebenarnya materi-materi atau landasan-landasan dari Tazkiyatun Syekh Syarif Hidayatullah gitu. Mungkin cukup dari saya, dari kami semua, dari kelompok 7 dari akhlak tasawuf. Apabila ada kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan ketika kita menyampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena kita juga masih tahap belajar. Dan saya berharap ketika ada kesalahan atau kekurangan mohon diingatkan. Sekian dari kami. Wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.